Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Semoga sedulurku selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya akan menjelaskan secara detail yaitu tentang gelang Maharaja. Nah, gelang Maharaja itu ada 3. Gelang Maharaja versi pertama yaitu versi 1, gelang Maharaja versi 2, dan gelang Maharaja versi 3. Nah, setiap pemesanan gelang Maharaja, sedulur mendapatkan bonus yaitu minyak pengisian. Ini ya. Ini bonusnya bagi sedulur yang memesan gelang Maharaja versi 1. Ini bentuknya versi 1 ya. Nah, ini ya bentuknya. Ini minyak pelet super versi 2. Nanti akan dijelaskan secara detail. Ini bentuknya. Kemudian gelang Maharaja versi 2. Nah, ini bentuknya ya. Sama juga mendapatkan bonus minyak pengisian. Kemudian yang ini gelang Maharaja versi 3. Mendapatkan bonus minyak pelet super versi 3. Nah, ini minyaknya. Nah, jadi yang pertama akan saya jelaskan bedanya apa dari versi 1, versi 2, dan versi 3. Kalau versi yang pertama itu memiliki 4 kodam ya. Kalau versi 2 itu memiliki 7 kodam. Kalau yang versi 3 itu memiliki 15 kodam. Nah, itu. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu kodamnya apa saja secara detail ya. Ini gelang Maharaja versi yang pertama itu memiliki 4 kodam, yaitu kodamnya Jaran Goyang, Semar Mesem, Eyang Janoko, dan Keresekian. Itu yang versi pertama. Jadi satu gelang ini memiliki 4 kodam. Kalau yang versi 2 tinggal ditambahkan 3 kodam lagi, yaitu kodam Jubah Putih, kodam Arjuna, dan kodam Nabi Yusuf. Mohon di subscribe terlebih dahulu Gilur. Gelang Maharaja versi 3 itu memiliki 15 kodam. Yang pertama kodam Jaran Goyang, kodam Semar Mesem, kodam Eyang Janoko, ilmu hikmah kerezekian, kodam Jubah Putih, aura pengasihan Nabi Yusuf, kodam Pangeran Arjuna, dan kodam pelarisan Gunung Kawi. Kemudian kodam Jaran Kedaton atau Jaran Edan. Kemudian kodam Mahabbah Dewi Asih. Kemudian kodam Kerezekian Dewi Sri. Kemudian ajian pelet Jawa tingkat tinggi. Kemudian ajian pengelarisan tingkat tinggi. Dan kedahsyatan energi alam. Yang terakhir yaitu kedahsyatan energi sholawat. Jadi sangat komplit sekali gelang Maharaja versi 3 ini. Nah, akan saya jelaskan lagi secara detail setiap kodam, apa manfaat setiap kodam, dan gimana cara penggunaannya setiap kodam. Yang pertama, kodam Jaran Goyang. Kodam Jaran Goyang itu sebuah kodam untuk pelet jabat tangan. Jadi wujud kodam Jaran Goyang itu wujudnya hitam ya, kuda berwarna hitam. Nah, kekuatannya memang lebih kuat untuk pelet jabat tangan. Jadi harus menyentuh si target. Semisal gelang ini ya sudah dipakai di tangan kanan seperti ini. Nah, bayangkan wajah si target ada di telapak tangan kanan. Nah, setelah sudah terbayangkan, kemudian niatkan dalam hati tujuannya untuk apa. Ya, supaya luluh hatinya atau supaya dia apa, itu terserah sedulur ya. Gunakan dengan tujuan yang positif, tentunya untuk menikasi target, bukan untuk main-main. Karena berbahaya kodam Jaran Goyang itu kalau sudah mengenai target itu susah untuk disembuhkan, bukan berarti tidak bisa disembuhkan ya. Oke, jelas. Untuk kodam Jaran Goyang selanjutnya yaitu kodam Semar Mesem. Nah, kodam Semar Mesem itu fungsinya untuk pelet senyuman atau engseman, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi memikat si target dengan senyuman. Jadi sedulur tinggal senyum kepada si target minimal 1 detik atau 2 detik lah, intinya Anda harus senyum, gunakan seperti itu.
Jadi gelangnya ya tetap tinggal pakai seperti ini, kemudian sedulur tinggal senyum ya. Oke. Kalau khodamnya Janaka itu gimana? Kalau khodamnya Janaka itu pelet tatapan mata. Nah, saat memikat target dengan tatapan mata seperti ini ya, itu niatkan dalam hati tujuannya untuk apa. Sama halnya dengan semar-masam tadi. Jika senyum ya, nah itu juga niatkan untuk apa tujuannya. Jadi khodam udah otomatis nyerang si target. Kemudian khodam kerezekian ya. Khodam kerezekian itu meningkatkan omset penjualan. Jadi sedulur tinggal pakai gelangnya, insya Allah akan untuk menarik pembeli ya, menarik pembeli. Jadi sedulur jika dagang nanti akan meningkatkan omset penjualan. Kemudian khodam jubah putih. Nah, khodam jubah putih itu manfaatnya sebenarnya juga bisa untuk pengasihan, wibawa, kerezekian, dan pakar diri ya. Jadi biasanya kalau khodam jubah putih itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita kalau ada niat jahat itu nggak jadi. Dalam diri kita itu mau niat jahat itu nggak jadi, mau berniat buruk kepada orang nggak jadi. Ya, jadi khodam jubah putih itu sukanya zikir, sukanya wirid. Makanya saya kasih ke dalam media gelang ini, khusus yang versi 2 dan 3 ya, kalau yang jubah putih. Kalau yang versi 1 belum ada khodam jubah putihnya. Kalau selanjutnya yaitu khodam atau pengasihan Nabi Yusuf. Jadi gimana sebenarnya pengasihan Nabi Yusuf itu? Jadi doa ayat Nabi Yusuf itu saya masukkan ke dalam media gelang ini. Jadi untuk pengasihan umum ya. Jadi biar orang itu terpesona atau terlena jika melihat jenengan atau melihat sedulur. Kemudian khodam Pangeran Arjuna. Nah, khodam Pangeran Arjuna ini untuk kewibawaan tingkat tinggi atau ketampanan juga, sama halnya Nabi Yusuf. Kenapa kok saya gabung ya? Biar lebih kuat ya. Selanjutnya yaitu khodam pelarisan Gunung Kawi. Nah, jadi khodamnya ini memang saya ambil dari Gunung Kawi. Nah, khodam Gunung Kawi ini ada 7 sebenarnya, tapi tidak saya jabarkan satu persatu. Yang penting saya singkat, yaitu khodamnya Gunung Kawi. Tuh. Jadi untuk meningkatkan pusat penjualan dagang ya. Nah, saya gabung jadi satu supaya lebih kuat. Semakin banyak khodam maka akan semakin bagus. Selanjutnya yaitu khodam jaran kedaton atau jaran edan. Khodam jaran kedaton itu wujudnya kuda berwarna putih dan ada sayapnya, bisa terbang ya. Jadi khodamnya itu bisa terbang. Nah, jaran edan itu sangat keras sekali jika digunakan untuk palet. Jadi penggunanya itu palet jam tangan. Jadi khodam itu otomatis sesuai tugasnya. Sama halnya jaran goyang tadi ya, kalau khodam jaran kedaton ini. Selanjutnya khodam Mahabbah Dewi Asih. Ini untuk pengasihan. Untuk pengasihan Dewi Asih itu wujudnya putri. Ya. Kemudian khodam kerezekian Dewi Sri, sama itu juga putri wujudnya atau cewek ya. Selanjutnya ajian pelet Jawa tingkat tinggi. Jadi semua ajian pelet atau ajian pengasihan, doa-doa pengasihan dari kejawen ya, itu saya masukkan ke dalam media gelang ini. Entah berapa banyak, nah banyak banget itu ya, udah saya masukkan ke dalam media gelang ini. Kemudian ada lagi ajian-ajian penglarisan Jawa ya, itu saya juga masukkan ke dalam media gelang ini. Kemudian kedasatan energi alam. Jadi gelang ini juga memiliki energi alam. Jadi pengisiannya itu di atap rumah ya, waktu terakhir itu ya, di atap rumah. Kemudian kita menarik energi alam itu masuk ke dalam media gelang ini. Kemudian yang terakhir kita bungkus dengan energi sholawat. Jadi lebih dahsyat lagi ya. Jadi energi sholawat ini kita zikirin atau kita wirid lama banget ya. Jadi satu khodam itu 7 hari ya pengisiannya. Jadi kalau 15 khodam tinggal kalikan 15 kali 7 itu baru selesai pengisiannya. Jadi sangat lama sekali untuk pengisian gelang Maharja versi 3 ini. Jadi energi sholawat itu energi yang paling terakhir yang saya isikan. Nah,
jadi kodamnya yang sebelum itu permanen. Nah, jadi sekali pegang itu pasti merasakan kalau sedulur yang peka itu. Jadi jelas untuk penjelasan secara kodam tadi, dan akan saya jelaskan tentang cara penggunaannya tadi sudah, manfaatnya juga sudah ya. Jadi sudah komplit, dan saat ini akan saya jelaskan tentang pantangan. Nah, jika sudah memakai media ini, pantangannya itu jangan digunakan untuk main-main atau kita coba-coba kepada wanita ya. Jadi niatkan dalam hati itu serius untuk menikahi target. Carilah target yang jomblo, jangan istri orang, jangan suami orang, jangan pacar orang, karena nggak baik merebut hak orang. Jelas ya. Jadi gunakan tujuan yang positif itu. Gelang ini jangan diinjak ya. Nanti kalau sampai injak, kodamnya nggak nurut. Kodam dalam gelang ini itu permanen, bisa dipakai untuk selamanya. Tapi kalau sampai injak, lah kodamnya nggak nurut sama sampean gitu. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah terjamin terbukti? Nah, saya jawab, jaminan dan kepastian itu hanya milik Allah. Saya hanya menjamin bahwa media gelang ini itu memiliki kodam dan energi secara permanen. Kodamnya bisa permanen, energinya bisa kuat. Energi pun juga bisa lemah ya, jika tidak dirawat. Nah, itu. Nah, gimana cara perawatan yang baik? Cara perawatan yang baik, gelang ini dibuat zikir bagi yang muslim. Bagi non muslim nanti juga bisa dikasih dupa, kasih bunga, dan olesin minyak ya, olesin minyak. Cara perawatan yang baik, kalau saya pribadi masalah gelang versi 3 ini ya, atau versi sebelum-sebelumnya, versi 1, versi 2, dan versi 3 ini, dan semua gelang yang lainnya, ini perawatannya akan saya jabarkan secara rinci. Yang pertama, gelang ini digunakan zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah. Baca zikir itu sehari itu minimal 1000 kali. Kemudian yang kedua, baca zikir sholawat. Sholawatnya terserah sedulur mau sholawatnya mana ya, sholawat pendek. Kalau saya pribadi baca sholawatnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, baca itu 1000 kali. Cara perawatannya diolesin minyak aljabar atau minyak sedulur yang mendapatkan bonus dari gelang ini. Selanjutnya dikasih dupa. Dupa yang kuat itu dupa Maharaja sama dupa Gunung Kawi. Jadi bisa kedua dupa itu dipakai bareng, nggak masalah. Selain dupa, dikasih bunga ya, dikasih minyak, kemudian diajak zikir, kemudian diajak ngopi. Kenapa kok ngopi? Ngopi itu kesukaan kodam pengasihan ya. Itu kesukaan dari kodam pengasihan, biar kodamnya nggak tidur. Nah, gunakan ngopi itu kalau kita sebelum pakai gelangnya untuk ketemu dengan si target. Itu perawatannya. Jadi kodamnya itu permanen dalam gelang. Energi itu bisa kuat, bisa lemah, tergantung perawatan si pemakai tadi. Jadi kalau dipakai terus, kalau energinya nggak dirawat atau nggak ada dirawat ya, nanti kodamnya juga ikut lemah ya. Gitu. Jadi perawatan itu lebih baik tiap hari ya, atau minimal sebulan sekali atau 1 minggu sekali, itu nggak apa-apa. Jadi gelang ini bisa dipakai untuk semua agama. Misalkan nggak dirawat selama setahun ya nggak masalah, kodamnya tetap dalam gelang itu. Kalau mau meningkatkan powernya, tinggal olesin minyak aljabar, itu udah kuat powernya langsung ya. Karena minyak aljabar itu pengganti dupa dan bunga, jadi langsung. Kemudian buat zikiran itu langsung powernya full gitu. Jadi kodam ini nggak bisa hilang karena kodamnya sudah dikunci secara permanen dalam media gelang. Nah, kalau untuk pemesanannya, sedulur bisa hubungi WA di bawah ini. Jadi nanti di deskripsi di video ini akan saya kasih nomor WA saya. Itu. Jadi ini saja penjelasan saya tentang gelang Maharaja.
jika ada pertanyaan sedulur bisa komentar di bawah ini, nanti akan saya jawab. Jadi manusia itu mau memakai media atau nggak pakai media itu nggak masalah, bebas hak masing-masing orang. Jadi nggak ada paksaan harus memakai media ini. Itu. Pertanyaan yang terakhir, kapan reaksinya? Kapan reaksinya jika sudah memakai gelang maharaja ini? Reaksinya itu setelah digunakan. Nah, kalau nggak digunakan ketemu dengan target atau nggak digunakan untuk tujuan tadi, ya kapan mau reaksi, ya kan? Jadi harus digunakan dulu gelangnya. Gunakan dengan tata cara yang benar, yang seperti saya contohkan tadi. Itu. Jadi reaksinya itu misalkan si target A, si A. Semisal sedulur sudah jabat tangan, sudah balas senyuman, sudah balas tatapan mata, sudah, dan yang lainnya ya. Biasanya itu reaksinya sebelum 21 hari. Jadi misalkan sedulur, contoh ini, sedulur sudah jabat tangan dengan si target. Ya. Kemudian sedulur tunggu selama 21 hari. Semisal si target 21 hari ngabarin, nah berarti si target itu jodoh dengan sedulur. Jika lebih dalam 21 hari berarti itu tidak jodoh dengan sedulur. Jadi sedulur harus terima dengan ikhlas, legowo ya. Jadi sedulur boleh cari target berapapun nggak masalah, bebas. Kalau nanti dia ngejar kita, ya berarti itu jodoh sedulur. Jadi sedulur bisa pilih target berapa yang sedulur sukai, yang sedulur mau nikahin, ya. Itu. Mas, jika kena semuanya gimana ya? Itu resiko sedulur semuanya. Jadi sedulur harus nikahin semua. Jadi sedulur nikahin yang cocok di hati. Misal nggak cocok yang ngomong baik-baik. Nggak masalah ya. Dan ini resikonya, saya tidak mau bertanggung jawab jika sedulur dikejar-kejar ya si target tadi. Saya nggak mau tanggung jawab, itu urusan sedulur. Mas, saya dikejar-kejar cewek ini, dia minta nikah, sedangkan sedulur belum siap nikah. Nah, itu bukan tanggung jawab saya. Jadi itu tanggung jawab sedulur sendiri. Ya, jelas. Karena kemarin banyak sekali yang seperti itu. Ini kisah nyata dan real. Silakan sedulur buktikan sendiri jika sudah memakai gelang maharaja ini ya. Ini kemarin ada sedulur dari kiblat atau dari arah barat rumah saya. Itu si laki-laki tadi itu teman saya sendiri atau teman dekat lah. Dia juga memahari media gelang ini. Ini kisah nyata yang akan saya sampaikan. Mas, saya minta atau mau memaharin gelang maharaja yang paling bagus katanya. Ya udah, saya kasih gelang maharaja ini. Tapi dia sudah punya istri. Ya, teman saya tadi itu sudah punya istri dan maharin gelang maharaja versi 3 ini. Dia udah punya istri. Ya sudah, nggak apa-apa Mas. Tujuannya untuk apa? Untuk dagang, masalah bisa pakai. Dia usahanya itu waralaba ya. Jadi punya stand di sini, di sana banyak, ada stand 6 kemarin. Alhamdulillah usahanya sudah lancar, penghasilannya meningkat. Kemudian dia tergoda oleh seorang wanita. Nah, wanitanya juga tetangga desanya lah di situ. Nggak tahu desa mana, itu tetangga desanya. Kemudian diajak jabat tangan. Akhirnya si target katanya ngejar-ngejar, akhirnya dia pacaran. Nah, ini kan jadi masalah. Dia udah punya istri, kemudian pacaran sama janda, tapi dia janda. Kemudian lama kemudian dia tuh minta nikah katanya si janda tadi itu sama si teman saya tadi ini yang sudah memakai media gelang ini. Dan akhirnya si janda tadi itu tiba-tiba WA saya, Mas, kenal nggak dengan orang ini? Ya, kemudian saya kaget, ini teman saya. Loh, emang ada masalah apa dengan orang itu? Saya ini kayaknya kepelet Mas sama dia. Masa tiap malam nggak bisa tidur? Saya mimpi terus sama dia. Pokoknya tiap hari itu pengen hawanya, pengen ketemu terus. Oh gitu, ya sudah. Terus maunya gimana sekarang? Saya pengen lupa sama dia. Pengen lupa, tapi susah banget. Kelihatan terus wajahnya dia itu. Waduh, ini yang susah. Ini peletnya dari saya, kemudian kok digunakan janda tadi. Saya malah disuruh ngilangin pelet saya, ya kan? Nah, saya pura-pura aja
nggak kenal dengan si teman saya tadi. Nah, karena si cewek tadi atau si janda tadi itu ngirimin fotonya teman saya tadi, sedangkan teman saya tadi udah banyak foto-foto sama saya. Nah, pasti dia tahu Pak, kalau mau pakai media di saya. Nah, susahnya di sini. Terus terang saja, memang masnya ini saya pernah saya isi kodam, Mbak. Saya juga cerita padanya. Memang menggunakan media pelet seperti ini. Ya, kalau Mbaknya pengen lupa ya nggak apa-apa, saya lupakan aja nanti. Mbaknya datang ke rumah saya sama si masnya ajak ke sini, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu bareng bertiga. Ternyata dia datang nggak kabarin dulu ya, tiba-tiba datang langsung ke rumah saya, minta dinikahkan sama saya. Waduh, masnya ini minta nikah itu waktu bulan puasa kemarin ya. Ini bulan puasa kemarin itu minta nikah. Jadi pengen punya istri dua mas tadi, udah benar-benar serius untuk jenjang pernikahan. Tapi dianya nggak berani izin ke istri pertama. Ya sudah, saya kalau mau nikah bukan di sini tempatnya mas. Saya bukan seorang yang ahli menikahkan. Jadi nanti langsung ke kiai nih, nggak masalah. Nanti saya tunjukkan. Akhirnya saya suruh datang ke kiai terdekat sini. Akhirnya disuruh pulang lagi sama kiainya. Kenapa? Karena nggak terima tamu, karena ada corona katanya seperti itu, kata beliau kiainya. Jadi ya udah, akhirnya pulang lagi nunggu setelah lebaran. Nah setelah lebaran ini dia ngabarin kalau mau nikah gitu. Ya sudah, waktunya. Tapi dia tak suruh izin istri pertama, dia nggak berani. Akhirnya sampai sekarang belum nikah, dan akhirnya mereka berdua baik-baik memutuskan hubungan. Karena dia janda, dia udah punya istri. Karena dia si janda tadi juga mengerti ya, kalau dia udah punya istri, jadi nggak enak gitu ya. Jadi pada akhirnya si teman saya tadi itu dia sadar jangan digunakan untuk cari target yang tidak untuk serius. Jadi akhirnya dia putus baik-baik ya, jadi teman baik-baik. Nah itu akhirnya. Nah ini susah sekali kalau orang niatnya seperti itu tadi ya. Jadi tolong bagi sedulur dibuat pengalaman, gunakanlah media ini untuk menikah dengan si target dengan tujuan yang serius. Oke, mungkin itu saja dalam video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sedulurku sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sedulurku dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Mohon bantuannya sedulurku untuk subscribe video ini dan bagikan ke sedulur yang lainnya. Terima kasih. Salam seduluran selawase.